berangkat. Bokap gue setelah SD cerai, SMP bokap gue ketipu, bangkrut, abis-abisan semua, hancur-hancuran. Jadi you? Tapi dari SD setelah mereka pisah, gue udah nggak kelas 1 kelas 2 ya, gue udah nggak pernah ketemu bokap karena bokap nikah lagi sama orang lain. Pokoknya hidup gue tuh cuma struggle berdua sama nyokap gue. Hidup bener-bener dulu kasur gue tuh miring, AC dipretelin jual satu-satu. Terus dari anak yang naik mobil, gue tuh kena bullying di SMP gara-gara gue bohong ke teman-teman gue bawa mobil lo mana San? Gue tadi di drop di ujung padahal gue udah naik ojek. Tapi gue dibully di SMP sampai gue gak tahan, terus gue pindah-pindah sekolah. Segala kemapanan hidup yang pernah dirasakan runtuh seketika. Hancur lebur kondisi ekonomi keluarga, Ashanti juga harus menghadapi perpisahan orang tua. Berjuang berdua dengan sang ibunda, Ashanti yang melejit nama sebagai penyanyi, kala didapuk Anang Hermansyah sebagai rekan duet, menyibak kisah pilu. Ia pernah berjualan di sekolah demi menyambung hidup sehari-hari. Bahwa Ashanti pernah tidur nyaman di rumah megah tidak dipungkiri. Rumah berkelir putih berukuran besar tersebut menjadi saksi masa kecil istri Anang ini. Nah, gini gitu. Ini kan ini hook sampai sana. Hah? Berapa gedenya? Lupa, Bunda masih kecil banget, Kak. Ini rumahnya. Nih. Sampai sini. Tuh, sampai hook. Nggak banyak berubah sama dulu. Ini zaman dulu ini rumah udah gede banget loh. Berarti ini tahun 90 aku di sini. Oh my god. Ih, kangen banget ya. Aku tapi punya kenangan yang rumahnya nggak berubah. Wow. Di dalam rumah gue semua gue jual-jualin. Terus kita jualan, mulai nyokap gue masak, terus gue bawa ke sekolah, gue jualin ke sekolah. Itu karena abis gue pindah sekolah ya, karena sekolah gue yang bagus kan gue malu. Karena gue dibully kan. Karena gue mengaku masih kayak, enggak kok gue nggak jatuh, gue banyak bohong lah gitu. Pergolakan batin Ashanti di masa kecil bukan semata tentang kondisi ekonomi keluarga. Masa-masa pahit menjadi suram lewat sebuah kisah menyisakan dada yang belum pernah diungkap sebelumnya. Menjadi korban pelecehan seksual oleh orang terdekat, Ashanti menyimpan dalam-dalam luka di masa lalunya. Meski tidak pernah ada tindakan nekat yang akhirnya dilakukan pelaku, namun gelagat itu cukup lama menghantui Ashanti. Kalau mau diapa-apain namanya orang, gue kebangun gitu, langsung bangun. Terus gue langsung kayak, dia langsung. Umur? SMP ya. Itu sesuatu yang gue nggak bisa akhirnya ini nggak pernah gue cerita kemana-mana loh. Makanya gue sekarang concern banget sama yang namanya kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di seluruh Indonesia, yang terjadi sama orang terdekat kita itu, karena kita nggak bisa speak up. Pergumulan hati Ashanti terus menyertai hari-hari hingga ia beranjak duduk di bangku kuliah. Kala itu Ashanti memilih hidup mandiri. Tapi saat banyak orang terbiasa tinggal di kos-kosan, Ashanti masih dihantui ketakutan bahkan untuk tidur sendiri. Trauma di masa lalu benar-benar membekas dan terlintas di benaknya hingga sekarang. Dari lahir sama sampai kuliah, gue mau lulus, gue tidur berdua tuh. Ya dalam susah dan senang. Tiba-tiba dia nikah lagi, terus gue harus ada di situ. Gue trauma kan, maksudnya gue kayak, mah aku mau pergi gitu. Aku belajar yang namanya ngekos, tinggal di luar, tinggal di rumah. Terus gue nggak bisa tidur sendiri, ketakutan. Terus gue tinggal di rumah kakak gue, di mana apa? Morat-marit lah kemana-mana gitu. Gue kayak lontang-lantung, padahal nyokap gue tuh kayak pulang lah. Ini kenapa? Kamu kenapa gitu? Berarti nyokap nggak tahu. Dari satu ujian, hidup Ashanti berkawan ujian lainnya. Itulah ketika ia memutuskan menerima pinangan Anang Hermansyah. Sempat ragu untuk menikah, rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah nyaris karam di tahun pertama pernikahan mereka. Perdebatan hebat membuat Ashanti sampai menghubungi pengacara guna mengurus perceraian mereka kala itu. Beruntung, kekuatan cinta menyelamatkan pernikahan. Hingga kini hidup bahagia lebih dari 1 dekade mengarungi mahligai rumah tangga. Gue telepon pengacara, depan Aurel Jial. Gue bilang gue mau pisah. Akhirnya sekarang pengacara yang masih hidup, Bapak Tria, ya Allah Pak. Orangnya untung nggak pansos ya zaman itu dia. Kalau nggak kan udah heboh tuh berita ya. Oh, dia nggak cerita? Nggak, dia jadi sekarang jadi pengacara warga kita, jadi baik banget, jadi kayak udah bestie.
Pak saya mau kayak mau pisah gini. Aurel Jial dengar, terus gue ngeliat muka Jial tuh gue sampai sekarang rasa berdosanya tuh. Jadi dia kan luka 2 kali kan berarti. Terus gue ngeliat muka mereka kayak dari yang maksudnya kayak nangis, bun dan kayak gitulah gini. Terus gue salah banget kan, gue pergi kan ke rumah mama. Terus gue disuruh balik sama nyokap pulang. Balik kamu. Gue masuk rumah sakit. Aurel Jial datang, Anang datang, pengacara datang, kakak dia datang dari Jember. Masalahnya apa? Gue bilang, gue masih muda, gue nggak bisa dikerasin. Gue maunya Mas Anang, ya kamu nggak bisa ngomong sesuatu hal yang menjatuhkan harga diri aku juga. Kamu boleh marah-marah masalah lain deh, tapi jangan masalah kayak harusnya dulu gue nggak kawin, misalnya kayak gitu kan. Gue